Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitasnya sukses selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia Ramayana. Jika pada yang sebelum-sebelumnya itu kita telah membahas Resi Sakri, Porosoro, dan itu kalau diteruskan itu akan menginjak ke lakonnya Resi Abiyasa. Namun tidak kita lanjutkan ke Resi Abiyasa dulu, namun kita belok dulu ke dunia Ramayana, ke jagat pewayangan Ramayana. Mengapa demikian? Supaya pada saat nanti ketemu dengan dunia pewayangan Pandhawa Kurawa, itu baliknya itu nggak kejauhan. Nggak kejauhan dalam artian begini, jika setelah pembahasan Resi Porosoro kita lanjutkan ke pembahasan tentang Resi Abiyasa, kemudian eranya Prabu Pandu Dewanata, kemudian eranya Pandhawa, dan di saat itu Bratasena ketemu pertama kali dengan Anoman. Dan kalau kemudian kita balik lagi ke Anoman pada saat lahirnya bagaimana, itu kan baliknya kejauhan ke belakang. Nah, ini kita belok dulu, tidak lanjut ke jagat pewayangan Mahabharata, namun kita belok dulu ke Ramayana. Dengan demikian nanti Ramayananya itu semakin banyak yang kita kupas, sehingga pada saat ada lakon yang menyatukan antara Ramayana dan Mahabharata itu ketemu, yaitu di lakon Romonitik dan Romonitis, itu secara logik bisa diterima. Jadi lebih mudah untuk memahami kesambungan lakon-lakon Ramayana dan Mahabharata. Ini tadi saya mencoba untuk coret-coret dalam satu lembar kertas ini, coretan-coretan tentang lakon di dunia Ramayana itu urut-urutannya bagaimana. Nah, ini saya mencoba untuk mengurutkan. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas lakon dulu, namun kita membahas urutan atau istilahnya kronologi kejadian semacam itu. Mengapa hal ini penting? Supaya nanti tidak tumpang tindih atau tidak silang, ataupun pada saat melihat pertunjukan wayang kita tidak dibingungkan oleh suatu sanggit. Kita sudah punya gambaran urut-urutannya begini gitu. Pada saat menulis urutan lakon ini berawal dari satu pertanyaan sederhana sebenarnya. Misalnya ada pertanyaan begini, antara Anoman dan Harjuna Sosrobau itu tua mana? Itu kalau mencari literaturnya susah. Lakon tentang Anoman ada sendiri, lakon tentang Harjuna Sosrobau ada sendiri, tapi tua mana susah untuk menyebutkan. Dan kebetulan dua-duanya pernah menghadapi Dasamuka. Nah, seperti itu. Jadi terus Harjuna Sosrobau dan Prabu Donopati itu tua mana? Nah, itu juga agak repot. Kenapa? Donopati pernah tanding sama Rahwana atau Dasamuka. Sementara Harjuna Sosrobau juga pernah tanding. Nah, terus juga di dunia Ramayana itu ada gini, Wisnu itu manitis ke Begawan Wisnukara, Harjuna Sosrobau, dan Prabu Ramawijaya. Lah itu
estafetnya bagaimana? Duluan mana Wisnu ke Harjunasasra dan ke Wisnungkara? Lah, itu estafetnya, istilahnya estafetnya Wisnu menitis itu bagaimana gitu. Kenapa? Karena Wisnu itu berpindah dari satu figur ke figur lain jika figur sebelumnya itu sudah meninggal atau sudah kapundhut atau sudah mukso atau apapun istilahnya, tapi sudah tiada gitu. Jadi Wisnu binelah panitise, Wisnu di zaman yang sama, di era yang sama, nitis kedua figur itu hanya terjadi di eranya Pandhawa, yaitu Wisnu binelah panitise ke Prabu Kresna dan Janaka. Namun dua tokoh ini di dalam menjalankan dharmanya senantiasa bareng. Jadi walaupun binelah panitise ibaratnya rogonya itu, raganya itu dua, tapi jiwanya satu dan bareng berkarya. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita kembalikan ke era Ramayana, Wisnu itu manitis ke Harjunasasra dan ke Wisnungkara, ini kan berarti pada saat berada di Harjunasasra Wisnu nggak di Wisnungkara, atau pada saat di Wisnungkara Wisnu, Bathara Wisnu tidak di Harjunasasra. Nah, jadi dari pertanyaan yang sederhana tadi, tokoh ini dengan tokoh ini lebih duluan mana, lebih tua mana, itu memancing saya untuk mencoba untuk coret-coret, untuk menulis kira-kira lakonnya itu urutannya bagaimana. Nah, kalau kita semakin memahami urutan lakon, itu kita tidak dibingungkan dengan sanggit. Atau mungkin yang sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai seorang dalang, mungkin dengan hafal urutan lakon mempermudah untuk merancang sanggit, mungkin seperti itu. Ini. Kemudian gini, lakon wayang apapun di dunia apapun itu ya lakon biasanya seputar lahir, rabi, mati, atau lahir, menikah, rabi, atau mati gitu. Ya seputar itu. Lakon-lakon lain itu berada di antara isian-isian itu. Nah, dalam dunia Ramayana dan Mahabharata selalu ada figur sentral, sehingga kita harus tentukan dulu figur siapa yang menjadi sentra di dalam menuliskan urutan lakon ini. Mengapa figur sentral itu penting? Kenapa? Karena lakon-lakonnya itu nanti mengacu ke figur tersebut, baik figur itu pada saat lahir, pada saat rabi, pada saat mati, dan ditambahi lakon tambahan, lakon-lakon yang sebelum figur ini lahir atau sesudah figur ini mati. Itu. Semula saya mau menggunakan figur Prabu Ramawijaya, namun ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena sebelum Prabu Ramawijaya itu banyak lakon-lakon di jagat Ramayana. Nah, namun demikian untungnya ada satu tokoh yang di dunia Ramayana itu sangat kondang dan selalu menjadi sumbernya suatu permasalahan atau yang menjadikan lakon itu rame, yaitu Prabu Dasamuka. Yang jelas wayangnya itu sangat kondang, bentuk figur wayangnya seperti ini nih, Dasamuka. Ini salah satu bentuk Dasamuka. Nah, sehingga lakon-lakon yang akan saya bacakan ini nanti yang menggambarkan urutan ini nyenggol Dasamuka ini, selalu ada kaitannya dengan si tokoh Dasamuka ini. Tuh. Nah,
urutan ini hanya bisa dikatakan ya istilahnya otak-atik saya. Saya mohon maaf ternyata mungkin kalau ternyata nanti ada urutan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Namun ini coba saya sampaikan urutan-urutan yang total ternyata ada sekitar 29 lakon. Banyak juga 29 lakon. Padahal satu lakon itu ya bisa dipecah menjadi beberapa lakon. Atau juga beberapa lakon bisa dirangkep atau digabungkan menjadi satu lakon, itu juga bisa. Nah, karena figur sentralnya tadi Dasamuka, maka kita mulai urutkan lakon sebelum Dasamuka lahir. Yaitu apa? Lakon pertama itu dimulai dari lakonnya Donopati lahir. Donopati, Prabu Donopati. Sebenarnya ada lagi lakon sebelum itu, ada. Cuma ya jarang sekali ditampilkan. Misalnya lakonnya bapaknya Donopati yang bernama Begawan Wisrawa, itu saudara seperguruan dengan Ratu Ngalengka, Prabu Sumalirojo, atau kakeknya Dasamuka. Namun itu jarang ditampilkan, sehingga belum kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari lakon Donopati lahir. Kemudian Donopati menginjak dewasa. Ini lakon berikutnya adalah Alap-alap Sukesi. Di dalam lakon itu ada Sayembara Jambu Mangli, atau lakon ini bisa banyak istilah. Ada yang nyebut Alap-alap Dewi Sukesi atau Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, atau Milik Gendong Lali, atau banyak istilah yang notabene di sini adalah di negeri Ngalengka ada sayembara. Yang pertama itu sayembara perang. Siapapun yang ingin mempersunting Dewi Sukesi, putri Raja Ngalengka, putrinya Prabu Sumali, harus bisa pertama perang ngasoraken Jambu Mangli, dan yang kedua bisa menjabarkan ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Yang pertama Donopati lahir, kemudian Alap-alap Sukesi. Yang ketiga adalah Dasamuka lahir. Jadi lakon lahirnya Dasamuka ini. Jadi lahirnya Dasamuka, Kumbakarna, Sarpakenaka, Gunawan Wibisana. Nah, ini Dasamuka lahir. Kemudian lakon berikutnya Dasamuka jumeneng ratu. Nah, itu menarik untuk dibahas. Mengapa? Karena kalau dari Trapancerwali, harusnya yang menggantikan Prabu Sumali itu adalah Sukesa atau Prahasta. Namun demikian, justru yang menjadi Raja Ngalengka setelah Prabu Sumali adalah Dasamuka atau Rahwana. Justru Prahasta menjadi patih. Tuh. Nah, itu menarik untuk dibahas. Bagaimana Dasamuka mempermainkan politik dengan mertuanya Ratu Guwawindu. Kemudian bagaimana Prabu Sumali itu gugur dan Dasamuka jumeneng ratu. Kemudian yang kelima setelah Dasamuka jumeneng ratu adalah lakon Bedah Lokapala. Itulah perangnya Dasamuka dengan Prabu Donorojo atau Prabu Donopati, yang sebenarnya adalah kakaknya sendiri, tunggal bapak beda ibu. Setelah Bedah Lokapala yang nomor 5 ya, Bedah Lokapala, yang kemudian lakon ke-6 adalah Harjuna Sasrabau lahir. Nah, ini kenapa? Karena di Bedah Lokapala itu Begawan Wisnungkara, titis Wisnu, gugur di tangan Dasamuka. Kemudian setelah Wisnu manuksma di Begawan Wisnungkara, dan karena Begawan Wisnungkara gugur dibunuh Dasamuka, Wisnu oncat kemudian manitis ke Harjuna Sasrabau.
Makanya setelah lakon Bedah Lukopolo adalah lakon laire Harjuna Sosrobau. Jadi ini jelas ya, bahwa Dasamuka itu lebih tua dari Harjuna Sosrobau. Kemudian Harjuna Sosrobau Winisuda jadi raja, menggantikan bapaknya. Kemudian lakon Sumantri Ngenger, itu lakonnya Bambang Sumantri Sukrosono, itu yang Sukrosono akhirnya gugur ya di Taman Sriwedari atau Taman Condrokirono. Jadi saya ulangi, yang pertama Donopati Lair, yang kedua Alap-alap Dewi Sukesi, yang ketiga adalah Dasamuka Lair, yang keempat adalah Dasamuka Jumeneng Ratu, kelima Bedah Lukopolo, 6 Harjuna Sosrobau Lair, 7 Harjuna Sosrobau Winisuda, ke-8 Sumantri Ngenger. Nah, ini ada selipan di antara Dasamuka Jumeneng Ratu dan Bedah Lukopolo. Ada selipan lakon yaitu Cupumane Astagina, yang dimana Anjani menjadi Pepais Rewondo, Guarso Guarsi menjadi Kera, Subali Sugriwa itu. Sementara ibu mereka Dewi Indradi menjadi Tugu. Jadi lakon Cupumane Astagina yang kemudian nyambung ke lakon Lembusura Maesasura. Lakon itu ada di setelah Dasamuka Jumeneng Ratu. Mengapa lakon itu berada di Dasamuka Jumeneng Ratu? Atau sebenarnya juga bisa sebelum Dasamuka Jumeneng Ratu, jadi bisa dianggap kesamaan. Karena setelah Dasamuka Jumeneng Ratu itu Dasamuka meguru ke Begawan Subali yang wujudnya sudah kera. Jadi sebelum Bedah Lukopolo, jadi antara Dasamuka Jumeneng Ratu dan Bedah Lukopolo, sebelum Dasamuka berani Bedah Lukopolo, Dasamuka sudah punya Aji Poncosonyo. Makanya pada saat tanding dengan Donopati, Donopati punya Aji Rawa Rontek. Rawa Rontek itu warisannya bapake, yaitu Begawan Wisrawa. Dasamuka punya Aji Poncosonyo dari Resi Subali, sehingga dua tokoh itu perang nggak berhenti-henti. Satu mati kena bumi, tumemplek di bumi, hidup lagi. Jadi Rawa Rontek dan Poncosonyo itu dayanya sama. Jadi setelah lakon Dasamuka Jumeneng Ratu yang nomor 4 tadi, itu adalah lakon Cupumane Astagina, Anoman Lair, Lembusura Maesasura, kemudian lakon Dasamuka meguru ke Resi Subali. Jadi urutannya ini bisa berubah ini, nah, maksudnya nomornya. Saya ulangi lagi, berarti nomor 1 itu Donopati Lair, yang kedua Alap-alap Sukesi, ketiga Dasamuka Lair, keempat Dasamuka Jumeneng Ratu, kelima Cupumane Astagina, 6 Anoman Lair, 7 Lembusura Maesasura, 8 Dasamuka meguru ke Resi Subali, 9 Bedah Lukopolo. Nah, tadinya Bedah Lukopolo nomor 5, sekarang jadinya nomor 9 karena ada selipan tadi. 9 Bedah Lukopolo, 10 Harjuna Sosrobau Lair, 11 Harjuna Sosrobau Winisuda jadi ratu, 12 Sumantri Ngenger, 13 Dasamuka Gledek atau Dasamuka itu yang diikat di kereta. Jadi Dasamuka tanding dengan Sumantri yang semula kasoran, namun kemudian rohnya Sukrosono itu manjing ke siunge Dasamuka, sehingga Dasamuka bisa gigit Sumantri dan Dasamuka
Sumantri gugur. Kenapa? Karena siungnya ada Sukrosononya. Jadi Sumantri kan wayangnya yang ini, jadi ini dua tokoh ini pernah tanding ini ya. Ini tanding ini. Dan Sumantri gugur, Harjuna Sosorobahu yang Triwikromo jadi raseksa itu kemudian ngajar Dasamuka, dan Dasamuka bisa ditaklukkan dan diseret dengan kereta. Dasamuka geledek. Nah, Dasamuka geledek nomor 13. Yang tadi Bedah Lukapala nomor 9, sebenarnya setelah Bedah Lukapala itu ada lakon lagi sebenarnya, yaitu Dasamuka ketemu Bathari Widowati. Pada saat ngoyak kekayangan, karena pada saat perang tanding kemudian Donopati itu dibanjut oleh dewa untuk menjadi dewa jangkep bernama Bathara Daneswara, yang tugasnya itu menjaga kembang Dewa Retna di Taman Puspita Kawedar. Itu Dasamuka kekayangan ketemu Bathari Widowati, dan kemudian Bathari Widowati itu nyawiji atau manuksma ke Putri Magoda, Dewi Citrawati, yang menjadi istrinya Harjuna Sosrobahu di lakon Sumantri Ngenger. Karena itulah Dasamuka mau merebut Widowati yang dalam wujud Citrawati tadi. Makanya Dasamuka nyerang negeri Maespati, negerinya Harjuna Sosrobahu, dan di situ banyak korban, termasuk Patih Suwanda atau Bambang Sumantri tadi. Namun kemudian Dasamuka bisa diringkus oleh Prabu Harjuna Sosrobahu dan digeladak atau diarak atau diseret dengan keretanya Harjuna Sosrobahu. Kemudian lakon nomor 14 itu Rama Bhargawa tanding dengan Harjuna Sosro. Itu lakon itu yang Rama Bhargawa itu membunuh ibunya Dewi Renuka karena Dewi Renuka ada suatu kesalahan, yaitu berbuat maksiat, dalam hal ini perselingkuhan gitu. Karena hukum kala itu yang berlaku adalah hukuman mati. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sehingga Rama Bhargawa itu babrah pikire dan dia membunuh para satriya, dan di akhirnya juga tanding dengan Harjuna Sosrobahu, dan di situ Harjuna Sosrobahu gugur, Wisnu oncat manitis kemudian ke Rama Wijaya. Jadi dilakon Rama Bhargawa itu tanding sama Harjuna Sosrobahu gugur. Dan di situ cerita tentang negeri Maespati, negerinya Harjuna Sosrobahu, tutup. Nggak ada lanjutannya. Jadi negerinya Harjuna Sosrobahu itu ya ibaratnya umurnya itu ya sekemperangan, ya seumur jagung lah, sebentar. Jadi tedak turune Harjuna Sosrobahu itu tidak ada cerita, tidak ada lakon. Siapa anaknya Harjuna Sosro itu tidak ada lakon. Nah, setelah lakon Harjuna Sosrobahu gugur yang nomor 14 tadi, ya kemudian yang nomor 15 itu alap-alap Dewi Ragu. Nah, ini mulai menginjak ke orang tuanya Rama Wijaya. Setelah alap-alap Dewi Ragu, lakon Bedah Binggala. Kemudian lakon Rama Wijaya Lair. Jadi alap-alap Dewi Ragu nomor 15, Bedah Binggala nomor 16, Rama Wijaya Lair nomor 17.
Nomor 18 adalah lakon Sayembara Mantili, di mana Rama Wijaya atau kala itu bernama Raden Regowo itu memasuki sayembara di negeri Mantili mentang gendewa dan berhasil dan mempersunting Dewi Sinta. Kemudian lakon Rama Gandrung. Rama Gandrung itu lakon Rama Wijaya dan Sinta yang diikuti oleh Lesmana di hutan Dandaka, yaitu karena pengaruh politik lah antara bapaknya Rama Wijaya dan para istri-istrinya itu. Sehingga Rama Wijaya itu harus berada di alas Dandaka, kurang lebih begitu. Nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Di Rama Gandrung itu Dasamuka ini menculik Sinta. Sinta diculik oleh Dasamuka. Setelah lakon Rama Gandrung nomor 19, nomor 20 Subali Gugur. Resi Subali gugur. Itu sebelumnya Regowo menolong Sugriwa yang kecepit kayu asem. Subali gugur nomor 20, nomor 21 Anoman Duta. 22 Wibisana Tundung, 23 Rama Tambak, 24 Anggada Duta. Jadi setelah Rama Tambak itu berbarengan dengan lakon Sarpakenaka gugur, karena ada pertempuran di wilayah yang namanya Swelogiri. Jadi pesanggeran di situ. Nah, Sarpakenaka gugur tadi atau Rama Tambak nomor 23, nomor 24 Anggada Duta. Kalau sebelumnya kan ada Anoman Duta, ini ada Anggada Duta. Kemudian nomor 22 Bukbis gugur. Ini ada lakon juga Trigonggo itu Bukbis kan gitu. Bukbis gugur itu berarti nomor 25, nomor 26 Kembang Dewa Retna atau Prahasta gugur. Nah, di sini Dasamuka ketemu Bathara Danapati yang sebelumnya itu adalah Prabu Danapati tadi. Di lakon Kembang Dewa Retna yang menjalari gugurnya Patih Prahasta dan Indradi ruwat dari kutukan sebagai tugu menjadi tugu. Nah, itu juga ada tokoh baru yang muncul, kera yang berasal dari Kumbang yang dipujuk oleh Bathara Guru. Kera dari Kumbang itu namanya Kapi Permujabau, kera hitam wujud kumbang. Nah, Kembang Dewa Retna nomor 26, nomor 27 kemudian Kumbakarna gugur. Sebelum lakon Kumbakarna gugur itu sebenarnya juga bisa ada tambahan lakon, yaitu anaknya Kumbakarna gugur, Kumba-Kumba dan Aswani Kumba itu gugur. Itu bisa juga dilakon itu. Ada juga saya pernah menyaksikan Kumba-Kumba Aswani Kumba gugurnya itu setelah lakon Kumbakarna gugur. Monggo. Namun kalau saya pribadi lebih pas menurut saya lebih pas jika sebelum lakon Kumbakarna gugur, karena itu juga yang menggerakkan Kumbakarna maju perang. Karena nggak nyangka anak kemarin sore sama Prabu Dasamuka itu disuruh maju perang. Jadi pada saat Kumbakarna itu tidur masih dalam kondisi topo turu, anaknya gugur. Dan pada saat Sowang Dinangalengka dia belum tahu kalau anaknya sudah gugur. Sehingga Kumbakarna maju perang. Setelah lakon Kumbakarna gugur nomor 27, 28
Indrajit gugur, 29 Dasamuka ini berhubung Ngalengka itu Dasamuka bukan gugur ya sebenarnya, dia kecepit gunung sebenarnya masih hidup karena Sinung Pancasunyo. Nah itu pokoknya Dasamuka bisa ditaklukkan oleh Rama Wijaya dibantu Anoman dengan ditablek gunung Rungrungan itu. Jadi 29 ini Dasamuka itu. 30 lakon Sinta Obong itu berbarengan dengan Gunawan Wibisana jumeneng Raja Negeri Ngalengka, tapi namanya bukan Ngalengka lagi, sudah diganti namanya Negara Singgelapura. Nah 30 itu Sinta Obong atau Gunawan jumeneng Ratu itu. 31 lakon Anggada Balik. Kemudian setelah lakon Anggada Balik itu sebenarnya saya tidak menemukan lakon lagi. Baru ada lakon berikutnya adalah lakon Rama Nitik dan diikuti Rama Nitis. Jadi total ada 33 lakon. Rama Nitik lakon nomor 32, Rama Nitis nomor 33. Nah, itu. Lah, lakon Rama Nitik dan Rama Nitis itu bisa dikatakan unik ya. Uniknya itu, nah itulah hebatnya leluhur-leluhur kita. Jadi seperti lakon impen itu gimana ya istilahnya? Ya kayak kalau di alam nyata itu tidak nyambung, tapi kan kalau di impen itu nyambung. Jadi di situ ada negara Dwarawati, negara Pancawati, negara Ngamarta, ada negara ini Ngastina yang ingin boyong Ki Lurah Semar, itu lakon Rama Nitis. Ya berarti kan lakon Rama Nitis itu kan setelah lakon, karena Pandhawa sudah punya negara Indraprastha, berarti kan setelah lakon Babat Wonomarta atau Babat Wisamarta atau Babat Alas Merentani kan gitu. Tuh. Jadi sambungannya lakon antara Ramayana dan Mahabharata itu di lakon Rama Nitik atau Rama Nitis itu. Namun ini juga lagi-lagi bulet kadang disanggit itu. Buletnya itu begini. Jika di lakon Rama Nitis itu Anoman, pada saat jujur Anoman masih mengabdi ke Prabu Rama Wijaya, namun Pandhawa sudah punya negara Ngamarta. Nah, jadi Anoman posisi masih di Pancawati, tapi Pandhawa sudah punya Ngamarta. Berarti sudah punya Ngamarta itu sudah Babat Alas Merentani. Saya sebut sanggit yang bulat kenapa? Karena pada saat Bratasena mbabati Alas Merentani itu, Bratasena ketemu Anoman, yang Anoman bilang Prabu Rama sudah muksa dan Wisnu oncat. Anoman mencari titisnya Wisnu yang tidak lain adalah Prabu Kresna. Nah itu kan, jadi dilakon Babat Alas Merentani, Anoman menyebutkan bahwa Prabu Rama Wijaya itu sudah sedo atau sudah wafat. Namun setelah itu dilakon Rama Nitis atau dilakon Rama Nitik lah, itu Anoman masih mengabdi ke Prabu Rama Wijaya, berarti Prabu Rama Wijaya masih hidup. Lah itu bulatnya itu gitu. Ya tapi itu kan kalau diperdebatkan itu ya nggak ada habisnya itu. Ya itu kayak apa ya? Ya debat nanti debat kusir yang nggak berhenti. Mak kita
Yaitu memang di dunia pewayangan itu lakon-lakon tertentu itu ada yang meluntir dadung gitu, jadi kayak bulet gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, namun demikian kita bisa, yang penting kita bisa menggali atau menyesap atau mendapatkan falsafah-falsafah yang ada di lakon itu. Karena kalau diperdebatkan itu juga ya nanti jadi perdebatan yang nggak berhenti-berhenti, nanti adanya eyel-eyelan dan malah konyol, malah nggak bagus gitu. Tuh. Nah, terus juga misalnya di dunia Ramayana aja, nggak usah Ramayana sampai ke Mahabharata misalnya. Misalnya di era Ramayana saja itu Anoman itu kan wayang yang ini, Anoman itu dilakon Bukbis Gugur, itu kan Anoman ketemu putranya yang bernama Trigonggo, yang kerah putih juga wujudnya, mirip Anoman. Nah, di sanggitnya itu disampaikan bahwa Anoman itu menyebabkan lahirnya Trigonggo itu di lakon Anoman Duto. Lakon Anoman Duto sampai Brubuh Ngalengka itu anggap aja Sinta diculik Dasamuka itu lamanya 12 tahun di Sinta di negeri Ngalengka. Berarti apa? Jika Anoman Duto dan sampai lakon Trigonggo itu, berarti umur Trigonggo itu kan paling pol-polnya ya 12 tahun itu. Berarti Trigonggo ketemu Anoman itu bisa dikatakan kalau untuk usia anak sekarang itu ya masih remaja gitu. Tuh. Lah, buletnya sanggitnya apa? Terkadang muncul sanggit yang seolah-olah itu antara waktunya Anoman Duto dan Trigonggo ketemu Anoman itu seolah-olah waktunya panjang lebih dari 12 tahun. Nah, seolah-olah gitu. Gitu. Ya kurang lebih untuk dunia Ramayana ya urutannya begitu. Urutan-urutan itu semua tadi yang menjadi sentranya adalah Dasamuka ini gitu. Kalau lakon lahirnya Sinta atau lahirnya Rama Wijaya itu barengan dengan lahirnya ini Indrajit ini barengan. Berarti apa? Gunawan Wibisana dan Rama Wijaya itu lebih tua Gunawan Wibisana. Nah, kalau diurutkan gitu, mengapa? Karena Sinta dan Rama Wijaya itu bisa dikatakan umurnya nggak selisih jauh. Sementara lahirnya Sinta itu Gunawan menjadi saksi. Dan itu berbarengan dengan munculnya Megananda atau Indrajit. Berarti apa? Rama Wijaya dan Gunawan Wibisana itu lebih tua Gunawan Wibisana secara umur. Walaupun secara pengabdian Gunawan Wibisana itu kemudian mengabdi ke Rama Wijaya. Nah, jadi kembali lagi ke lakon-lakon tadi, sekian banyak lakon itu sentranya ini Dasamuka. Lakon-lakon sebelum Dasamuka lahir, yaitu Danapati lahir, alap-alap Sukesi sampai Dasamuka lahir, kemudian sampai lakon-lakon Dasamuka gugur lah, anggap aja gugur gitu, ketablek gunung rung-rungan tanding sama Rama Wijaya. Setelah kematian Dasamuka itu lakonnya adalah
lakon Sinta Obong, Gunawan Jumeneng Ratu Ngalengka, kemudian lakon Anggota Balik. Di situ ada tokoh baru namanya Dasa Wilukromo. Kemudian lakon Rama Nitik dan Rama Nitis. Demikian urutan-urutan lakon yang coba terangkai. Dan untuk selanjutnya pembahasannya nanti lakon-lakonnya itu akan kita urutkan sebagaimana lakon-lakon yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat dan mungkin ada tutur kata yang menjadikan kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.